Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak makhluk hidup yang lain, yaitu gerak manusia. Apa saja yang akan kita pelajari tentang gerak manusia ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari sistem gerak manusia ini adalah: yang pertama, menjelaskan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur otot manusia. Yang keempat, mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Dan yang kelima, menjelaskan kelainan pada sistem gerak manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri 3 komponen, yaitu rangka, sendi, dan otot. Dari 3 komponen tersebut kita bahas satu persatu. Yang pertama, rangka. Rangka berfungsi untuk memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Selain itu, juga berfungsi untuk tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam tubuh, tempat pembentukan sel darah merah, serta sebagai alat gerak pasif. Tulang penyusun rangka ada 3. Yang pertama, tulang tengkorak atau tulang kepala. Pada tulang tengkorak terdapat tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang atas, tulang ubun-ubun, maupun tulang pelipis. Yang kedua, tulang pembentuk badan. Pada tulang pembentuk badan terdiri 3 tulang penyusun, yaitu tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Yang ketiga, tulang pembentuk anggota gerak. Pada tulang pembentuk anggota gerak terdiri 2, yaitu tulang penyusun anggota gerak atas, yaitu tangan. Yang kedua, tulang penyusun anggota gerak bawah, yaitu kaki. Komponen yang kedua adalah sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang. Menurut sifat geraknya, sendi ada 3. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati merupakan sendi yang menghubungkan tulang-tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya persendian pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku merupakan sendi yang memungkinkan sedikit gerak antara tulang-tulang yang dihubungkannya. Contohnya sendi pada tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Tulang antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak memungkinkan gerakan secara bebas. Pada sendi gerak ada 5, yaitu yang pertama
sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan dengan satu arah. Contohnya adalah pada lutut atau siku. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan dua arah. Contohnya, sendi antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi pada tulang lengan atas dan bahu. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan berputar. Contohnya, sendi pada tulang atlas dan tulang aksis pada leher. Yang kelima, sendi luncur atau geser. Sendi luncur atau geser memungkinkan satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan atau kaki. Komponen yang ketiga adalah otot. Otot adalah alat gerak aktif. Ada tiga jenis otot. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Otot lurik terdapat pada rangka dengan ciri-ciri yang pertama, berbentuk silindris memanjang. Yang kedua, inti selnya jumlahnya banyak. Yang ketiga, letak inti sel tersebar. Yang keempat, sifat kerjanya di bawah perintah otak atau sadar. Contoh dari otot lurik misalnya terdapat pada otot lengan ataupun otot kaki. Yang kedua, otot polos. Otot polos terletak pada organ dalam dengan ciri-ciri yang pertama, bentuknya gelindong. Yang kedua, jumlah inti selnya 1. Yang ketiga, letak inti selnya di tengah. Yang keempat, sifat kerjanya tidak di bawah perintah otak atau tidak sadar. Contohnya, misalnya otot pada usus atau otot pada lambung. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk silindris bercabang. Yang kedua, jumlah inti selnya banyak. Yang ketiga, letak inti selnya di tengah. Yang keempat, sifat kerjanya tidak di bawah pengaruh otak atau tidak sadar. Otot jantung, contohnya otot yang terletak di jantung. Sekarang kita bahas kelainan pada sistem gerak manusia. Contoh beberapa kelainan sistem gerak manusia. Yang pertama, riketsia. Riketsia adalah tulang kaki
yang tumbuh membengkok. Ini disebabkan kekurangan vitamin D. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis merupakan pengeroposan tulang. Ini disebabkan kekurangan kalsium. Yang ketiga, fraktura. Fraktura merupakan patah tulang. Biasanya disebabkan karena tulang mengalami benturan yang keras. Yang keempat, artritis. Artritis merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan bakteri atau virus. Yang kelima, tetanus. Tetanus merupakan infeksi pada otot yang menyebabkan otot berkontraksi terus-menerus. Ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Demikian, kita sudah belajar tentang gerak pada manusia. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak membaca modul atau buku yang sudah dibagikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Tris lewat chat atau video call. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang gerak benda. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.